Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahratul Jannah, NIM 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3, YN Jember. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut KBBI, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Kata fiskal itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang memiliki atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Di Indonesia, istilah kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Lalu apa bedanya dengan kebijakan moneter? Perbedaannya terdapat pada tujuannya. Jika kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, maka tujuan dari kebijakan fiskal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita ketahui, pengangguran ini merupakan salah satu masalah yang menjadi momok di suatu negara. Kebijakan fiskal di sini memang diaplikasikan serta menjadi prioritas dalam upaya pencegahan timbulnya pengangguran. Oh ya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Menstabilkan harga-harga barang, mendorongkan laju investasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Ada dua jenis utama kebijakan fiskal, yang pertama itu ekspansif dan yang kedua adalah kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak, atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Terdapat 4 komponen utama dari kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang mana pengeluaran ini dilakukan pada bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Dan pengeluaran negara pun untuk membayar utang. Ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat adalah pengelolaan utang atau surplus. Jika pemerintah menerima lebih dari yang dihabiskan, maka disebut surplus. Namun jika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatan, maka disebut defisit. Untuk membiayai defisit, pemerintah harus meminjam dari sumber-sumber domestik atau asing. Opsi lainnya yang dapat diambil adalah mencetak uang untuk membiayai defisit. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Dalam Islam, instrumen kebijakan fiskal yaitu jizyah, ghanimah atau harta rampasan perang, fai, zakat, kharaj, nawaib, dan amwal fahla. Kebijakan fiskal ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta kegiatan investasi, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Dalam Islam, fungsi kebijakan ini yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan, manajemen kekayaan pemerintah, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, serta intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Contoh kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang pertama adalah menaikkan harga pajak. Kebijakan ini dibuat untuk menambah pendapatan negara demi mencapai kestabilan perekonomian di Indonesia. Yang kedua adalah pemerintah mengeluarkan obligasi untuk meminjam uang dari negara asing. Kebijakan ini biasanya diterapkan untuk pembangunan sarana infrastruktur yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sebuah negara. Yang ketiga adalah pemerintah mewajibkan masyarakat memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk menambah wajib pajak. Ini diterapkan untuk memudahkan warga negara dalam membayar pajak. Tujuannya agar pajak dapat dibayarkan secara tepat waktu dan tidak menghambat proses pembangunan sebuah negara yang bersumber dari pajak. Mengelola
anggaran dengan mengurangi pembelanjaan negara atau menaikkan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Adanya kebijakan ini bertujuan agar perekonomian menjadi lebih stabil. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal ini bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara Islam berpegang pada terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer atau basic needs tiap-tiap individu dan kebutuhan sekunder dan laksnya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara telah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil. Karena orang-orang yang kurang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi disantuni oleh negara dengan penjaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Jika setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam keamanan akan hartanya, akan usahanya, misalnya dalam pertanian, industri dan perdagangan, jasa dan lain sebagainya, jiwanya dan keluarganya. Dengan demikian, keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Fungsi dari pemerintah Islam yang modern tidak lagi terbatas pada fungsi yang seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam terdahulu yang hanya bertumpu pada pertanian. Corak perekonomian sekarang telah berubah dan sumber pendapatan yang relatif lebih banyak dan lebih diversifikasi telah tersedia bagi pemerintah modern. Perbedaan konteks ini menyebabkan banyak sumber-sumber pendapatan yang dulu sangat berarti seperti fai, ganimah, jizyah sudah tidak relevan lagi. Namun demikian, pemerintah Islam yang modern semestinya menggali dari sumber-sumber lain serta melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan dalam operasionalnya tetap patuh pada syariah. Dengan melakukan terobosan-terobosan yang progresif serta taat syariah, diharapkan pendapatan negara akan optimal serta kesejahteraan rakyat akan terjamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.